1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Selamat pagi, ibu, bapak, dan saudara. Apa kabarnya hari ini? Semoga ibu, bapak, dan saudara selalu baik dan diliputi dengan cinta kasih Tuhan hari demi hari. Ibu, bapak, saudara, suatu saat di sebuah hutan adalah seekor monyet yang berada di atas pohon bersahabat dengan ikan-ikan yang berada di aliran sungai di bawah pohon tersebut. Persahabatan mereka sangat erat. Mereka sering ngobrol setiap pagi, siang, malam, mereka sering banget ngobrol. Tetapi ibu, bapak, saudara, suatu saat di gunung terjadi hujan yang begitu lebat, sehingga aliran sungai itu begitu deras. Aliran sungai itu dilihat oleh sang monyet sebagai sesuatu yang menakutkan. Monyet itu pun kemudian memanggil teman-temannya, memanggil sahabat-sahabatnya ikan-ikan itu yang berenang di sungai. "Hai ikan, kalian di mana?" Si ikan pun menjawab, "Ada apa monyet? Kami masih ada di dalam sini." Di dalam sungai tentu saja. Si monyet yang kelihatannya sangat panik berbicara kepada ikan, "Lihat, di gunung sana terjadi hujan yang sangat deras. Sebentar lagi kita akan kebanjiran. Aku akan menyelamatkan kalian." Maka monyet tanpa bertanya terlalu panjang kepada ikan-ikan tersebut, monyet itu pun langsung mengambil sahabat-sahabatnya itu dan meletakkannya di dahan yang kering. Ibu, bapak, saudara tentu mengetahui bahwa ikan hidupnya tentu di air, bukan di tempat yang kering. Saat ikan-ikan itu ada di tempat yang kering, tentu ikan-ikan itu akan mati. Apakah salah monyet itu melakukan pertolongan bagi sahabat-sahabatnya itu? Tentu menolong itu tidak salah. Tetapi kenapa dalam cerita kita justru monyet itu menolong sahabat-sahabatnya yang katanya kebanjiran itu, dan malah sahabat-sahabatnya menjadi mati? Ibu, bapak, saudara, dalam cerita dan kisah kita pada hari ini tentang Saul yang kemudian mengambil pekerjaannya Samuel. Saat itu memang Saul dalam kondisi yang sangat panik, ibu, bapak, saudara. Saul diketahui sedang berhadapan dengan pasukan perang dari Filistin. Karena ketakutan, Saul pun meminta Samuel untuk datang dan kemudian memberkati bangsa tersebut dengan mengadakan satu upacara pengorbanan di mana nantinya akan diserahkan kepada Allah dan Allah akan menyertai bangsa Israel. Itu harapan Saul. Tetapi Samuel juga urung datang. Samuel ditunggu begitu lama dan tidaklah datang. Akhirnya Saul, tentu dia dengan kuasanya sebagai seorang raja, ia pun mengatakan, "Oke, aku saja yang mengadakan persembahan itu. Aku saja yang melakukan persembahan itu kepada Allah." Ibu, bapak, saudara, kita tentu mengetahui bahwa untuk mempersembahkan persembahan di zaman masa Israel, kita tidak bisa sembarang orang. Haruslah seorang imam, haruslah seorang nabi yang melakukannya. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul saat itu. Ia melanggar perintah Tuhan dengan dalih bahwa dia pun bisa melakukannya. Dan apakah salah jika dia juga mempersembahkan persembahan kepada Allah? Toh juga persembahan itu ditujukan kepada Allah. Tetapi lihat bagaimana respon Samuel. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Allah." Ibu, bapak, saudara, perintah Allah menjadi satu titik di mana kita kemudian bisa melihat apakah perbuatan kita ini seturut dengan rencana Allah,
seturut dengan perintah Allah atau bukan. Seperti yang tadi dilakukan oleh Saul. Dia bermaksud baik. Saul bermaksud bahwa oke, aku harus cepat-cepat, kalau tidak nanti orang Filistin akan datang menyerang Israel. Oleh karenanya kita harus cepat-cepat mengadakan upacara persembahan. Tentu apa yang dilihat Samuel saat itu, langsunglah Samuel berkata, engkau itu bodoh. Kenapa? Karena engkau menempatkan, bahasanya, menempatkan rencanamu di atas rencana Allah. Seakan-akan Allah tidak berbuat apa-apa. Ibu, bapak, saudara, jika kita memiliki rekan kerja yang mencuri misalnya, kemudian ketahuan bahwa ada pencurian di kantor ibu, bapak, dan saudara, kira-kira apa yang ibu, bapak, saudara lakukan? Melindunginya? Loh, Lukas kan melindungi orang, membantu orang lain untuk tidak jatuh ke dalam sesuatu yang buruk adalah hal yang baik, adalah hal yang juga disukai oleh Tuhan. Tetapi melindungi seorang pencuri, apakah itu juga adalah sesuatu yang baik? Apakah itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah? Tentu tidak. Allah menginginkan kita untuk kita juga mengerti sebenarnya apa yang menjadi isi hati Allah itu, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin maksud kita baik, mungkin perbuatan-perbuatan kita itu baik, tetapi saat perbuatan-perbuatan kita itu tidak mengarah kepada Allah, Sang Pemberi Hikmat, tentu saja perbuatan kita tidak akan dinilai baik oleh orang-orang lain dan bahkan oleh Tuhan itu sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk lebih lagi mengerti apa yang harus kita lakukan, bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan penilaian baik dan buruk yang kita miliki, tetapi berdasarkan penilaian baik dan buruk yang Allah miliki, yang Allah perintahkan, dan yang Allah turunkan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jadi jika demikian, setiap perbuatan baik itu memang belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena mungkin saja perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah berasal dari Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Sama seperti saat si monyet itu mengambil ikan-ikan itu, sahabat-sahabatnya itu, supaya ikan-ikan itu tidak terkena banjir besar di sungai. Saat pikiran kita salah, saat tujuan kita salah, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya menyenangkan hati Allah, malah kita mungkin mendukakan hati Allah. Oleh karenanya, mari kita terus meminta dan memohon kepada Allah untuk kita terus berhikmat, untuk kita terus menyandarkan diri kita, pengetahuan dan pengertian kita kepada apa yang Allah inginkan, kepada apa yang Allah selalu turunkan kepada kita. Ibu, bapak, dan saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan dan mengajak ibu, bapak, dan saudara untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan terakhir selalu melakukan kehendak-kehendak yang Tuhan inginkan, bukan kehendak-kehendak yang ada di dalam pikiran kita bahwa ini adalah sesuatu yang baik, tetapi melakukan kehendak-kehendak yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Engkau yang mengingatkan kami untuk kami terus-menerus boleh bersandar kepada pengetahuan yang diberikan oleh Allah, dan bukan berdasarkan pengetahuan kami sendiri, bukan berdasarkan pengertian kami sendiri.
Ajar kami ya Tuhan untuk kami terus menyandarkan diri kami, menyandarkan segala sesuatu yang akan kami lakukan itu pada kasih dan cinta Tuhan, pada pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Allah, Engkaulah yang akan memberkati hidup kami pada hari ini. Engkau yang akan selalu menyertai hidup kami hari ini dan selalu memberikan pengertian-pengertian yang baru untuk kami, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan perintah dan rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Tuhan memberkati. Amin.